Bab 616. Kera fase kesempurnaan. Lawan selanjutnya, mungkin adalah fase kesempurnaan. Merasakan kekuatan yang tidak berhenti mengalir dalam tubuh, Erikin menarik napas dalam-dalam. Ini adalah pertama kalinya dia bertarung melawan fase kesempurnaan. Meskipun itu hanya monster ilusi, dia juga tidak berani ceroboh. Balok pedang menembus bukit pasir, dan seekor kera yang tubuhnya membesar tiba-tiba terbang keluar. Dia meraung dan langsung menyerang Erikin dengan kecepatan seperti kilat. Sangat cepat. Pupil mata Erikin menyusut tajam, kemudian dadanya terasa seperti ditabrak batu. Seluruh orangnya terbang mundur, membuat garis panjang seperti parit yang dalam di gurun. Ini adalah kengerian fase kesempurnaan, hanya dengan satu pukulan langsung membuat Erikin melayang ke udara. Kera itu menjerit, tubuhnya melompat tajam, dan melompat ke arah Erikin. Jurus 13 tebasan, tebasan ke-7. Erikin berteriak dan melompat sebelum kera itu menimpanya. Sejumlah besar reiki berkumpul di jade sword, dan kemudian membludak. 699 lampu pedang berubah menjadi naga ringan. Meraung dan bergegas menuju ke arah kera. Bum bum bum. Suara ledakan tidak berhenti terdengar. Seluruh gurun diledakkan oleh gelombang udara, dan pasir kuning memenuhi langit. Apakah sudah mati? Saat cahaya pedang menghilang, Erikin mengarahkan pandangannya ke lubang dalam yang dibentur. Kemudian, sebuah bayangan gelap tiba-tiba melewati debu dan meninju ke arah Erikin. Terdengar suara tulang yang hancur, Erikin terbang mundur lagi, dan menyembur darah di udara, kemudian jatuh ke tanah. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Orang ini berbakat, tapi sayangnya dia sombong dan tamak. Di atas langit gurun wilayah rahasia, dua orang yang berjubah hitam dan putih sedang memperhatikan pertempuran ini. Melihat ini, orang tua berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya dan membuat kesimpulan akhir. Sangat bodoh sekali jika ingin menantang monster alam fase keilahian dengan kekuatan jiwa murni. Sepertinya kita perlu mencari pewaris ke-8. Setelah itu, dia menoleh dan bersiap untuk pergi. Tapi orang tua berjubah putih itu meraihnya. Jangan khawatir, masih bisa berjuang. Mata orang tua berjubah putih itu tersenyum, memiliki maksud lain yang mendalam. Ini masih belum mati. Kekuatan fase kesempurnaan benar-benar dahsyat. Erikin menyeka sudut mulutnya dan berdiri, jurus kekekalan tubuh mulai bekerja dan memulihkannya. Sepertinya hanya bisa menggunakan tubuh Balrog lagi. Erikin menghela nafas diam-diam, jika banyak menggunakan teknik, maka jiwa Balrog secara bertahap akan mengkonsumsi kesadaran, tetapi tidak ada pilihan lain saat ini. Api membumbung ke langit, dan keluar dari tubuh Erikin. Jurus kekekalan tubuh juga bekerja secara ekstrim. Di luar tubuh Erikin, cahaya emas hitam berkilauan dan nyala api membumbung ke langit. Dia berjalan keluar selangkah demi selangkah, seperti Raja Iblis yang dibangkitkan dari neraka. Kera itu juga merasakan kekuatan Erikin yang membludak. Dengan raungan kuat, dia datang menerkam. Coba lihat betapa kuatnya tubuh fase kesempurnaan ini. Erikin juga berteriak keras dan meninju. Sebelumnya dia telah menghancurkan artefak fase kesempurnaan, namun kali ini dia menghadapi tubuh fase kesempurnaan. Pong! Seorang pria dan seekor kera bertarung bersama, auranya melonjak dengan hebat, dan energi yang besar tersebar dengan liar di sekitar. Di posisi keduanya berdiri, sebuah lubang yang sangat besar dan dalam, dan pasir kuning sekali lagi memenuhi langit. Erikin mundur beberapa langkah, melihat tinjunya, penuh dengan darah. Tubuh fase kesempurnaan jauh lebih kuat daripada artefak fase kesempurnaan. Tetapi kera itu juga sedang tidak baik, dan dia terjatuh ke belakang dan menjerit. Jurus 13 tebasan, tebasan ke-8. Memanfaatkan kesempatan itu, Erikin melompat tinggi lagi. Setelah kultivasi meningkat ke ranah 2 tingkat, Erikin akhirnya bisa melakukan tebasan ke-8 dengan sempurna. Berbeda dari serangan kelompok tebasan ke-7, tebasan ke-8 adalah teknik tebasan instan. Tubuh Erikin melewati bayangan dan menghilang di antara langit dan bumi. Dan kali berikutnya muncul, dia sudah berdiri di belakang kera. Kera itu terkejut sesaat, lalu jeritannya membludak.
Salah satu lengannya meluncur ke bawah perlahan, dan patahannya begitu mulus dan ternyata patah karena tebasan itu. Orang tua berjubah hitam itu tersentak, menatap Eric Kin dengan tidak percaya. Keterampilan fisik macam apa ini, dan seni pedang macam apa ini? Pada saat ini, Eric Kin memuntahkan seteguk darah. Meskipun kekuatan tebasan ke-8 ini luar biasa, tetapi serangan baliknya juga kuat. Pada kecepatan fase kesempurnaan yang tidak bisa dipantulkan, tubuhnya juga berada di bawah tekanan yang luar biasa. Inilah berkah ganda jurus kekekalan tubuh dan Balrog, kalau tidak, dengan pukulan barusan, dia pasti akan terluka parah. Hong! Lengan kera itu patah, marah besar. Menyerang Eric Kin, dan melepaskan pukulan. Eric Kin tidak menunjukkan kelemahan apapun, dan mengeluarkan jurus tinju sage. Satu pria dan satu kera ini, satu lengannya patah, dan satu lagi terluka parah. Dan benar-benar menyerahkan taktik dan berubah menjadi pertarungan jarak dekat. Tubuh fase kesempurnaan kera jelas masih sangat unggul, membuat Eric Kin terbang menjauh lagi dan lagi. Tapi Eric Kin tetap diam, memuntahkan darah segar, bangkit dan terus bertarung. Terjatuh lagi, dan bangkit lagi dan lagi. Tubuh Eric Kin penuh dengan bekas luka, tapi matanya selalu cerah. Apa yang sebenarnya dilakukan orang ini? Kegigihan Eric Kin membuat orang tua berjubah hitam itu sedikit tersentuh. Jika Eric Kin dikatakan hanya arogansi yang sederhana, lalu apa yang sedang dia pertahankan? Kera sudah terluka parah, gerakannya melambat, selama dia menghindar, tunggu setelah waktunya habis, tentu secara alami bisa keluar dari masalah. Meskipun tidak bisa mencapai 7 bintang, tetapi juga tidak akan mati. Mengapa harus mempertaruhkan kematian dan berjuang mati-matian? Hanya untuk menukar sebuah kesempatan untuk mendapatkan pedang pembelah langit. Apakah kita semua sudah lalai? Mengapa orang ini sangat menginginkan pedang pembelah langit? Orang tua berjubah putih itu menghela nafas tiba-tiba. Begitu ekspresi orang tua berjubah hitam itu bergerak, dia sepertinya sudah mengerti maksudnya. Sebelumnya, mereka hanya berpikir bahwa Eric Kin menginginkan kekuatan pedang pembelah langit, tetapi sekarang tampaknya tidak sesederhana itu. Bagaimana kalau kita hentikan latihan pertarungan ini, tanyakan dulu dengan jelas, lalu membuat rencana. Orang tua berjubah hitam itu berkata dengan ragu-ragu. Tapi itu akan melanggar aturan. Lagi pula, semua orang di Sekte Wan Lian sudah mati, apa yang aku takutkan lagi? Orang tua berjubah hitam itu memutar matanya dan berkata, dia benar-benar menyukai bakat dan tidak ingin Eric Kin mati di sini. Kalau begitu aku akan menganggap tidak melihat apa-apa, orang tua berjubah putih itu berkata dengan tidak berdaya. Orang tua berjubah hitam itu tersenyum dan ingin turun. Tapi tiba-tiba ekspresinya berubah drastis. Gawat! Di gurun, Eric Kin telah melakukan pertarungan sengit dengan kera hingga mencapai titik panas. Kedua belah pihak terluka parah, darah mengalir di tanah, tetapi tidak ada yang mundur. Kera, karena keterbatasan wilayah rahasia ini, tidak bisa mundur. Eric Kin punya alasan untuk terus bertarung. Akhirnya, keduanya mencapai batas mereka, mereka mengumpulkan semua kekuatan mereka, dan meledakkannya dalam pukulan terakhir. Pukulan ini akan menentukan hidup dan mati kedua belah pihak. Kera itu meraung dan membuat semburan angin dengan satu tangan. Reiki dalam tubuh Eric Kin juga mulai bekerja dengan ekstrim, dan berteriak. Namun, pada saat ini, Eric Kin tiba-tiba merasakan kesakitan di diafragmanya, dan rasa lemah menyebar ke seluruh tubuhnya. Seteguk darah hitam menyembur dari mulutnya. Pil emas di diafragma, terdapat sentuhan titik-titik hitam, dan mengalir cahaya. Sial! Terjadi pula pada saat ini. Eric Kin ingin menangis tetapi tidak bisa. Sebelumnya, saat membantu kakek Su mempertaruhkan hidupnya, dia telah secara paksa mengganggu pergerakan langit dan dirasuki oleh energi hitam. Benda ini biasanya hanya diam, tetapi setiap saat kritis pasti akan muncul dan membuat dirinya lemah dan tidak bertenaga. Pergerakan langit sialan. Eric Kin meraung, melihat pukulan tinju monyet. Dia tidak berdaya untuk memukul, hanya seteguk darah hitam yang dimuntahkan ke lawan. Sebuah raungan terdengar di sekitar, dan mata Eric Kin menjadi gelap dan jatuh koma.
Bersambung. Bab 617. Berkabut. Bocah ini. Pergerakan langit, tetua putih, katakan padaku, aku tidak salah lihat, kan? Benar, itu adalah energi pergerakan langit. Kedua orang tua berjubah hitam dan putih tertegun di tempat. Tidak peduli betapa menakjubkan penampilan Eric Kin sebelumnya, mereka sama sekali tidak seperti yang sekarang. Kedua orang ini seperti tersambar petir dan berubah menjadi patung lilin. Cukup lama sekali. Orang tua berjubah hitam itu gemetar dan menyentuh dahinya saat ini penuh dengan keringat. Wajah orang tua berjubah putih itu memerah dan wajahnya tampak sangat tidak bisa mempercayainya. Sekte Wan Lian, karena menentang pergerakan langit, memurnikan pedang pembelah langit, kemudian mati. Orang ini ternyata juga menentang pergerakan langit, dan meninggalkan jejak segel pergerakan langit. Katakan padaku, apakah ada yang lebih cocok untuk pewaris Sekte Wan Lian selain orang ini? Pria tua berjubah hitam itu berteriak. Saat ini, dia hampir menggila, rambut dan janggutnya menegang, tetapi matanya penuh dengan air mata. Akhirnya tiba, akhirnya penantian kita sudah tiba. Orang tua berjubah putih itu menatap ke langit, sama-sama emosional. Bocah ini, jangan-jangan sudah mati. Orang tua berjubah hitam itu menunjuk ke arah Eric Kin yang jatuh ke tanah di sebelahnya. Tidak apa-apa, bocah ini tidak tahu teknik aneh apa yang telah dipraktekkannya, tubuhnya sekeras baja dan tidak akan bisa mati. Orang tua berjubah putih itu menyeka matanya. Ini adalah reaksi dari pergerakan langit, setelah membunuh kera, bocah ini akan dianggap lolos. Lolos begitu saja. Orang tua berjubah hitam itu juga sedikit tidak berdaya. Awalnya, mereka memiliki kecintaan pada bakat dan berencana untuk membantu Eric Kin, namun tidak disangka Eric Kin mengandalkan dirinya sendiri dan lolos dalam bahaya. Tidak tahu berapa lama telah berlalu, Eric Kin perlahan sadar kembali. Apakah tubuhmu lebih baik sekarang? Melihat orang tua berjubah hitam dan putih berdiri di depannya, Eric Kin dengan cepat bangkit. Terima kasih senior. Sudah tidak apa-apa. Merasakan pemulihan tubuhnya, Eric Kin mengetahui bahwa dirinya telah disembuhkan oleh mereka berdua. Dia merasakan pola pergerakan lagi, dan energi pergerakan langit menghilang tanpa jejak lagi, tidak tahu kapan itu akan meletus lagi lain kali. Senior, tidak tahu bagaimana percobaanku. Saat Eric Kin pulih, reaksi pertamanya adalah menanyakan tentang ini. Orang tua berjubah hitam dan putih saling memandang, hati Eric Kin sedikit gugup. Bocah, aku ingin bertanya, kenapa kamu harus mendapatkan pedang pembelah langit? Kamu bahkan mengambil resiko dengan tubuhmu. Orang tua berjubah putih itu bertanya. Tentu saja, hal ini membuat kami berdua penasaran, kamu boleh tidak menjawabnya. Tidak ada yang perlu disembunyikan. Eric Kin berkata sambil tersenyum masam, ibuku terperangkap oleh rantai Taoisme, hanya pedang pembelah langit yang bisa membantunya keluar dari perangkap ini. Ternyata untuk menyelamatkan ibu, benar-benar anak yang baik. Mata orang tua berjubah putih itu menjadi lebih lembut. Orang tua berjubah hitam itu tenggelam dalam pikirannya. Rantai pola yang kamu sebutkan itu berwarna hitam, dan formasi di atas adalah formasi pemurnian jiwa. Eric Kin seperti terkena guntur. Dia buru-buru berkata, senior, apakah kamu tahu hal ini? Kami yang membantu menyempurnakan hal ini, bagaimana mungkin tidak tahu? Orang tua berjubah hitam itu tersenyum pahit. 20 tahun lalu, seseorang mematahkan formasi secara paksa dan masuk ke tempat ini, meminta kami untuk memperbaiki rantai Taoisme ini. Senior, apa kamu tahu siapa orang ini? Napas Eric Kin sedikit cemas. Dia samar-samar menyadari, orang ini yang disebutkan orang tua berjubah hitam itu, seharusnya adalah orang misterius yang membunuh ibunya dan menyebabkan dia dipenjara selama 20 tahun. Orang ini tertutup kerudung, aku tidak bisa melihat wajahnya, tapi aku dapat memastikan bahwa dia adalah seorang wanita dan datang dengan seorang pria. Orang tua berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya. Pria. Eric Kin berkata. Pria ini memiliki penampilan yang gagah, memiliki karakter sedalam air dan setinggi gunung, memiliki hawa naga dan harimau saat berjalan, dan sangat mengesankan.
Tubuh Erikin tiba-tiba bergetar, dan deskripsi orang tua itu tiba-tiba mengingatkannya pada seseorang. Itu adalah ayahnya. Begitu kerohaniannya bergerak, bayangan ayahnya berubah menjadi titik terang dan muncul di depan orang tua itu. Senior, apakah orang ini? Iya, orang ini, tapi temperamennya berbeda. Orang tua berjubah hitam itu melihat lebih dekat dan mengangguk. Erikin merasa pusing dan sulit mempercayainya. Ayahku datang kemari dengan orang misterius untuk menjebak ibuku, juga membuat rantai Taoisme. Dia merasa semakin aneh. Sepertinya ada kabut yang sangat tebal dan samar-samar, menghalangi depannya, membuatnya tidak bisa melihat kebenaran. Tidak mungkin, ayahku tidak akan memperlakukan ibuku seperti ini. Ini tidak cocok dengan kesannya saat bertemu denganku. Erikin terus menggelengkan kepalanya. Dan jika dia membenci ibuku, dengan kemampuannya, dia tidak perlu menggunakan pola sama sekali. Sebenarnya, apa yang terjadi tahun itu? Erikin merasa, hanya dengan kembali dan bertanya kepada ibunya, barulah dia bisa mendapatkan petunjuk. Kedua orang tua berjubah hitam dan putih juga saling melirik. Dari ekspresi Erikin, mereka juga merasa sedikit aneh. Bocah, meskipun kamu mendapatkan bintang ke-7, pedang pembelah langit sangat besar, jadi kami tidak bisa meminjamkannya kepadamu, orang tua berjubah hitam itu berkata. Dan juga, kekuatan pedang pembelah langit di luar imajinasimu, dan itu bukanlah sesuatu yang saat ini dapat kamu kendalikan. Jika kamu menggunakannya untuk memotong rantai, rantai itu pasti akan putus, tapi ibumu juga akan mati. Namun, jika kamu ingin memisahkan rantai Taoisme, aku memiliki sesuatu yang lebih cocok. Orang tua berjubah hitam itu mengulurkan tangannya. Pedang Qingtong milik Erikin dengan tidak terkendali jatuh ke tangannya. Pedang Qingtong itu bergetar sedikit, seolah-olah sangat gelisah. Anak baik, kamu sudah kembali. Orang tua itu mengusap bilah pedang, wajahnya menunjukkan emosi. Keduanya membawa Erikin, berjalan melalui hutan bambu ke ruang tempat di belakang. Aku akan membuatkan pisau tajam untukmu, cukup untuk melihat dunia. Orang tua berjubah hitam itu mengelus pedang Qingtong, tatapan matanya tajam. Kemudian, dia melemparkan pedang Qingtong ke dalam tungku dan mulai membuatnya. Senior, dikatakan bahwa Master Sekte Wan Lian memiliki 2 harta karun. Erikin memandang orang tua berjubah hitam yang sedang memperbaiki pedang Qingtong dengan serius. Orang tua berjubah putih itu berkata sambil tersenyum, itu 2 palu raksasa, 1 hitam dan yang lainnya putih. 1 untuk menahan diri, yang lain untuk menahan segalanya. Kedua palu raksasa memiliki roh. Senior adalah palu raksasa yang berwarna putih itu. Erikin tiba-tiba menyadari. Tidak. Orang tua berjubah putih menggelengkan kepalanya dan berkata, aku adalah roh dari palu raksasa hitam. Erikin tercengang. Sudah menjadi hitam seumur hidup, dan hanya ingin menjadi putih sebentar, dan kebetulan tetua putih juga ingin mengubah gayanya. Orang tua berjubah putih tersenyum, jadi, kamu bisa memanggilku tetua hitam, dia adalah tetua putih. Erikin sedikit bingung. Hitam itu putih, dan putih itu hitam. Kedua tetua ini sangat menarik. Tetua hitam, jangan bicara omong kosong, datang dan bantu aku. Tetua putih mendengus. Tetua hitam tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu berjalan mendekat. Setelah waktu yang lama, cahaya yang mengejutkan muncul. Bayangan pedang naik ke langit, dan kecemerlangan cahaya biru melayang di langit dan jatuh ke tangan Erikin. Ini. Erikin mengelus pedang Qingtong yang baru dibuat, matanya berkedip. Pedang Qingtong sebelumnya, meskipun dia tidak yakin dengan tingkatannya, juga tidak akan melebihi tingkatan bumi. Pada saat ini pedang Qingtong ini, Erikin tidak bisa lagi melihat tingkatannya. Benda ini sekarang di bawah tingkatan langit. Ini dikarenakan, dengan kultivasi kamu saat ini, senjata inilah yang paling cocok. Tetua putih muncul di samping Erikin. Tetapi ketika kultivasimu cukup, dan segel tubuh pedang dibuka, benda ini akan berkembang. Mata Erikin menunduk dan melihat ada 7 tanda segel lagi pada pedang Qingtong itu. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir.
Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.